pengacaranya yang bernama Hanif Hatri Abdullah menuntut Najib untuk dibebaskan. Karena menurutnya tidak ada saksi yang melihat Najib melakukan pemerkosaan dan juga pembunuhan tersebut. Halo, welcome back to my channel, nama gue Yani. Makasih yang udah mampir, tapi jangan cuma mampir, tonton video ini sampai selesai. Oke? Langsung aja ya, hari ini gue mau bahas salah satu kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2003 di negara Malaysia. Yang sempat ramai banget nih beritanya. Gue tertarik mau bahas kasus ini karena menurut gue ini bener-bener kisah yang tragis banget sih. Yang menimpa seorang wanita cantik bernama Kenny Ong. Dari acara makan malam dengan keluarga dan juga teman-teman yang penuh dengan sukacita, seketika menjadi salah satu kejahatan yang paling brutal dalam sejarah di negara Malaysia. Siapa yang bakal mengira kalau malam yang sangat indah dan penuh sukacita pada akhirnya akan menjadi episode yang tragis. Seperti apa kisahnya? Yuk, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kenny Ong Lai Kian lahir pada 18 Juli tahun 1974. Kenny adalah warga negara Malaysia yang bekerja sebagai analisis teknologi informasi di San Diego, Amerika Serikat. Ibunya bernama Perli Visvanathan Ong dan ayahnya bernama Ong Bijeng. Kenny memiliki seorang kakak perempuan bernama Elsie Ong. Kenny juga sudah menikah dengan seorang pria berwarga negara Amerika yang bernama Brandon Ong. Pada saat Kenny di Amerika, dia mendapat kabar nih dari ibunya kalau ternyata ayahnya itu saat ini sedang menderita penyakit yaitu kanker. Makanya si Kenny ini itu memutuskan untuk pergi nih ke Malaysia untuk menjenguk ayahnya. Bukan cuma ngejenguk aja, tapi Kenny juga mau ngerawat ayahnya yang lagi sakit. Tapi Kenny ini pergi ke Malaysia cuma sendiri nih, karena si suaminya ini, Brandon, gak bisa ninggalin kerjaannya yang ada di Amerika. Karena Kenny ini adalah sosok yang sayang banget sama keluarga, jadi terpaksa si Kenny ini harus meninggalkan suaminya dulu nih sementara waktu. Kenny pun akhirnya berangkat nih pergi ke Malaysia. Pada saat Kenny tiba di Malaysia, dia ini langsung fokus sama pengobatan dan juga perawatan sang ayah. Nah, setelah kondisi ayahnya mulai membaik nih, Kenny memutuskan untuk kembali ke Amerika. Sehari sebelum pulang ke Amerika, pada malam 13 Juni tahun 2003, Kenny, ibunya dan juga kakaknya itu pergi ke sebuah restoran yang bernama Monte yang berlokasi di Bangsar Shopping Center atau BSC di Malaysia. Mereka ini rencananya mau ngerayain kayak pesta perpisahan gitu malam itu. Karena besok kan Kenny tuh mau pulang kan ke Amerika. Kenny, ibunya dan juga kakaknya pada saat itu tuh datangnya emang kayak udah telat gitu. Jadi mereka juga kayak buru-buru gitu nyari lokasi buat parkir. Nah, ibunya ini tuh sebenarnya sempat ragu nih pada saat memarkirkan mobilnya di BSC karena lokasi parkirnya tuh agak gelap. Tapi karena mereka ini udah telat, ya udahlah parkir di sini aja gitu kali ya. Pas jalan nih menuju ke arah restoran, si Kenny ini tuh sempat bilang nih sama kakaknya kayak gini, "Duh, kayaknya aku ninggalin tiket parkir deh di mobil. Tapi nggak apa-apa lah, ntar selesai acara aku bakal ambil tiketnya di mobil. Udah yuk, kita langsung aja ke restoran." Udah tuh akhirnya mereka bertiga itu ya udah lanjut jalan ke restoran kan. Di sana Kenny menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang bersama teman-temannya. Kenny pun juga senang banget karena besok ini akhirnya dia bakal ketemu sama suaminya kan, karena udah terpisah lumayan lama. Kenny, ibunya dan juga kakaknya itu menghabiskan sekitar 2 jam lah di dalam restoran. Jadi mereka tuh di sana sampai jam 10:30 malam. Nah, pada jam 10:30 malam itu Kenny tuh ngelihat kayaknya ibunya nih udah kayak kecapean gitu. Jadi Kenny itu mutusin buat nganterin ibunya pulang dulu. Kemudian Kenny ini menyuruh sahabatnya bernama Noren Natasha untuk menunggu di restoran karena si Kenny ini tuh bakal balik lagi gitu setelah nganterin ibunya pulang. Saat mau bayar parkir, Kenny ini inget nih tadi kan dia ninggalin tiket parkirnya gitu kan di dalam mobil. Jadi di Malaysia itu tuh kalau misalnya mau keluar parkir, sistemnya tuh agak beda ya sama di Indonesia. Kalau di Malaysia itu dia harus bayar dulu parkirnya di loket pembayaran gitu sebelum dia ke mobilnya. Nah, setelah bayar baru deh mereka boleh keluar parkir. Nanti mereka scan tuh tiket yang udah mereka bayar di loket tadi di kayak pelang pintunya gitu. Nah, karena sistem pembayaran seperti itu, makanya si Kenny ini tuh bilang nih ke kakaknya kayak gini,
Aku mau ambil tiket parkirnya dulu ya di mobil, kamu sama ibu tunggu di sini aja gitu katanya. Kemudian Kenny pergi tuh sendirian ke tempat parkir yang terletak di lantai dasar gedung untuk ngambil tiketnya. Jarak dari mesin pembayaran tiket dan juga ke mobil tuh nggak gitu jauh sebenarnya. Tapi kok udah hampir 20 menit sih Kenny ini nih nggak balik-balik gitu. Ibunya dan kakaknya mulai khawatir nih. Kakaknya akhirnya coba telepon nih ke HP-nya Kenny, tapi nggak ada jawaban sama sekali dan ibunya pun mulai panik. Lalu ibunya Kenny dan juga kakaknya langsung buru-buru nyamperin Kenny nih ke arah parkir mobilnya, tapi mereka nggak menemukan Kenny di sana. Bahkan mobil mereka pun yang berjenis Proton Tiara berwarna ungu juga tidak ada di lokasi parkir itu. Semakin panik nih, akhirnya ibu dan juga kakaknya Kenny ini langsung kembali ke restoran buat memberitahu teman-teman Kenny kalau si Kenny ini tuh hilang. Semua teman-teman Kenny tuh berusaha nelponin Kenny. Jadi panggilan ke Kenny itu sebenarnya tuh nyambung, cuma langsung dimatiin. Nggak biasanya Kenny tuh kayak gini gitu. Dan nggak mungkin banget kalau Kenny tuh ninggalin ibu dan juga kakaknya gitu aja. Akhirnya sang ibu ini menyadari kalau di area parkir mereka itu terdapat banyak CCTV. Ibunya kemudian meminta tolong kepada petugas keamanan yang berjaga saat itu untuk untuk melihat rekaman CCTV-nya gitu. Dan pada saat CCTV diputar, ditemukan bahwa mobil Kenny yang berjenis Proton Tiara tadi, jadi mobilnya tuh kayak menabrak pembatas parkir buat keluar dari gedung. Dan kelihatan nih seorang laki-laki yang berada di bangku supir. Dan di sebelahnya ada seorang wanita yang postur tubuhnya itu mirip dengan Kenny yang sedang meringkuk ketakutan gitu. Sayangnya wajah sang laki-laki itu tidak terlihat jelas nih di CCTV. Hati ibunya Kenny langsung hancur melihat rekaman CCTV itu. Kemudian ibunya Kenny dan juga teman-temannya langsung melaporkan kejadian hilangnya Kenny ini ke kepolisian setempat. Namun setelah melaporkan kejadian hilangnya Kenny, ibunya dan juga sahabatnya Kenny itu nggak tinggal diam habis itu. Mereka berkeliling nih di sekitar area Kuala Lumpur berharap bisa menemukan Kenny. Sahabat Kenny, si Nora Natasha tadi, juga memberikan kabar kepada suami Kenny. Suaminya langsung shock dan nggak percaya gitu apa yang udah terjadi sama Kenny. Suaminya pun juga berusaha menghubungi ponselnya si Kenny terus-menerus. Kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 14 Juni tahun 2003, polisi menemukan satu petunjuk yang mengejutkan, yaitu mereka menemukan mobil Proton Tiara berwarna ungu yang bisa dipastikan kalau itu adalah mobil dari Kenny. Namun tidak ditemukan Kenny di dalamnya. Polisi juga menemukan tiket parkir BSC, beberapa helai rambut, darah, dan cairan yang diyakini berasal dari organ kewanitaan Kenny. Dan polisi juga menemukan noda darah di jok belakang mobil. Di sini polisi menyimpulkan bahwa ada kemungkinan setelah Kenny ini diculik, dia diperkosa dan kemungkinan terburuknya setelahnya adalah Kenny dibunuh. 4 hari kemudian pada tanggal 17 Juni tahun 2003, seorang pekerja konstruksi ini mencium kayak bau aneh gitu di sekitar lokasi tempat kerjanya. Pas dia nyari lokasi bau tersebut, pria itu menemukan mayat yang hangus terbakar di sebuah lubang di lokasi konstruksi di Jalan Klang Lama. Mayat itu ditindih dengan ban bekas yang sudah diisi semen dan kedua tangan mayat itu diikat dengan kain. Polisi dan petugas forensik langsung datang ke lokasi tersebut dan polisi juga curiga kalau mayat tersebut adalah mayat dari Kenny Ong karena lokasi penemuan mayat itu berdekatan dengan lokasi penemuan mobil dari Kenny Ong tadi. Namun polisi ini tuh bener-bener belum bisa mastiin ya itu tuh bener apa enggak karena kondisi mayat pada saat ditemukan itu ya udah nggak bisa dikenalin. Polisi kemudian memanggil sahabatnya si Kenny yang bernama Noran dan juga adiknya yang bernama Nurul untuk langsung datang ke rumah sakit untuk memastikan jenazah tersebut. Karena trauma ya, si Noran itu tuh nggak mau gitu ngeliat kondisi jenazahnya. Tapi sebaliknya nih, adiknya si Nurul secara sukarela menawarkan diri untuk mengecek kondisi jenazah dan juga memastikan bahwa benar nggak sih jenazah itu tuh jenazahnya si Kenny gitu. Pada saat keluar, dia itu ya udah nangis-nangis dan bilang itu memang dia. Gitu. Nah, kenapa di sini Nurul itu bisa yakin kalau itu jenazah si Kenny? Karena pada saat si Nurul ini ngeliat celana jeans yang dipakai sama jenazah itu, Nurul langsung ngenalin kalau itu adalah jeans miliknya. Dan yang meminjam jeans itu adalah Kenny.
Mendengar hal itu, Noran pun langsung menghubungi ibunya Kenny dan memberikan kabar yang paling menyakitkan ini. Ibu dan ayah Kenny pun datang nih ke rumah sakit, dan pada saat ibunya melihat kondisi jenazah tersebut, Nurani sang ibu langsung mengenali kalau jenazah itu memang jenazahnya Kenny. Berdasarkan laporan otopsi yang dilakukan, penyebab kematiannya adalah akibat pendarahan karena luka tusukan di perut. Di tubuh Kenny juga ditemukan jejak pemerkosaan. Bagi polisi, berarti saat ini mereka itu lagi berhadapan sama seorang pemerkosa dan juga pembunuh kejam. Dan pembunuh ini masih berkeliaran bebas di area Kuala Lumpur. Polisi pun mulai memburu pelaku. Bukti-bukti telah dikumpulkan baik dari dalam mobil maupun dari jenazahnya Kenny. Beberapa hari kemudian terdapat suatu pencerahan yang diterima oleh polisi. Ada seorang polisi bernama Raffi Chandran. Dia ini mempunyai informasi yang sangat penting tentang kasus Kenny Ong. Jadi sebenarnya pada malam yang sama pada saat si Kenny diculik, polisi yang bernama Raffi Chandran ini tuh melakukan rutinitas hariannya, yaitu berpatroli di daerah yang rawan di daerah yang rawan kejahatan gitu, tapi menggunakan pakaian preman. Pada saat itu polisi ini tuh melihat ada satu mobil nih yang berhenti di sisi jalan, tapi polisi ini tuh ngeliat kayak mencurigakan nih. Polisi lalu mendekati mobil tersebut. Pada saat polisi ini tuh mengetuk kacanya si pengemudi, kemudian pengemudi pun kan membuka nih kacanya. Polisi ini melihat ada seorang pria Melayu dan juga di sebelahnya ada seorang wanita Cina nih. Kemudian polisi ini tuh nanya, "Ngapain kalian di sini?" Si laki-laki Melayu ini jawab, nggak apa-apa pak. Ini tuh teman wanita saya pak. Kami lagi ada sedikit masalah keluarga." Tapi di sini tuh polisi nggak percaya gitu aja. Polisi ini pun akhirnya meminta nih kartu identitas mereka berdua. Dan di sini polisi pun mengenali kalau lelaki tersebut bernama Ahmad Najib dan wanita di sebelahnya bernama Ong Lai Kian. Saat menyelidiki identitas mereka nih, polisi ini tuh ngelihat wanita yang duduk di sebelah pria ini tuh kayak membuat suatu gerakan tangan gitu, kayak sebuah isyarat, kayak meminta bantuan gitu. Tapi anehnya kalau si Najib ini tuh nengok ke arah wanita ini tuh langsung diam. Karena polisi ini tuh curiga nih dengan gelagat si wanita tersebut, polisi ini nyuruh wanita tersebut untuk keluar dari dalam mobil. Nah, waktu polisi bilang gitu nih, si Najib ini tuh tiba-tiba marah-marah dan mencegah Kenny untuk keluar. Najib itu bilang ke Kenny, dia bukan polisi, dia ini perampok yang menyamar jadi polisi. Seketika kemudian Najib pun menutup nih kaca mobilnya dan langsung tancap gas kabur dari polisi. Adegan kejar-kejaran antara mobil pria itu dan juga polisi pun dimulai. 2 tembakan diarahkan ke arah ban mobil itu, tapi mobil itu terus melaju dengan sangat kencang hingga akhirnya menghilang dari pandangan polisi. Tapi pada saat itu polisi ini tuh masih memegang kartu identitas dari kedua orang tersebut, yaitu si Najib dan juga Kenny. Inilah yang menjadi kunci dari pihak kepolisian, siapa orang terakhir yang bersama dengan Kenny Ong pada malam dia diculik. Pada 20 Juni tahun 2003, setelah melakukan pengintaian selama 3 hari di rumah Najib, akhirnya Najib ini pun pulang ke rumahnya dan polisi langsung menangkap Najib pada jam 4 pagi. Ahmad Najib pun langsung dibawa polisi ke kantor polisi daerah Petaling Jaya untuk diinterogasi. Sekilas nih ketika melihat si Najib ini tuh nggak kelihatan kayak seorang pembunuh kejam dan juga seorang pemerkosa gitu. Banyak juga orang-orang yang nggak percaya. Bahkan tetangganya Najib ini bilang kalau Najib ini tuh orang yang pendiam, tapi dia ini tuh lumayan aktif dalam kegiatan masyarakat dan juga aktif nih dalam kegiatan keagamaan di masjid. Namun berbeda nih dengan pendapat ahli kriminolog bernama Dr. Geshina Ayu. Menurutnya nih Najib tuh memang nggak terlihat seperti seorang pembunuh. Itulah yang orang-orang tidak paham. Bagi seorang pembunuh yang berwatak pendiam, mereka ini memiliki kecenderungan bersifat psikopat. Pada satu sisi mereka adalah orang yang baik, namun satu sisi lainnya ada sisi gelap yang tidak diketahui oleh orang lain. Yang artinya saat ini kepolisian sedang berhadapan dengan seorang psikopat. Sejak awal Najib ini tuh seolah ingin menguasai keadaan. Dia ini tuh bersikap sangat tenang sekali dan juga tidak berekspresi. Selama interogasi berjam-jam, Najib ini tuh kekeh banget. Dia tuh tetap nggak mau gitu ngakuin perbuatannya.
Padahal polisi ini tuh sudah menemukan jaket, baju, dan juga celana jeansnya Najib yang ada noda darah. Polisi ini terus nih menekan Najib untuk segera mengaku. Akhirnya Najib pun mengakui semua perbuatannya. Kemudian polisi pun mendapatkan kronologi mulai dari penculikan, pemerkosaan, sampai pembunuhan yang dilakukan oleh Najib. Jadi dari rekaman CCTV yang ada di BSC menunjukkan bahwa Najib ini itu berjalan mendekati mobilnya Kenny. Kemudian Najib ini tuh mendorong paksa Kenny untuk masuk dalam mobil. Setelah itu Najib mengendarai mobil dan langsung tancap gas menabrak pembatas parkir di gedung tersebut. Pasti kita bertanya-tanya kan, kenapa sih Kenny tuh nggak teriak dan berusaha untuk kabur gitu? Ya karena pada saat itu tuh si Najib itu menodongkan pisau nih ke arahnya si Kenny dan mengancam Kenny kalau dia macam-macam dia akan langsung menusuk Kenny. Kemudian Najib pun langsung membawa Kenny ke daerah perindustrian dan kemudian bertemu dengan polisi yang tadi. Setelah berhasil kabur nih dari polisi tadi, Najib terus membawa Kenny nih ke sebuah lokasi konstruksi gitu yang sepi dan melakukan aksi bejatnya memerkosa Kenny di situ. Setelah itu kemudian Najib ini pergi lagi nih ke sebuah lokasi yang lebih sepi dan memerkosa Kenny untuk kedua kalinya. Yang terjadi selanjutnya, mungkin karena Kenny ini berusaha kabur atau entah kenapa, Najib pun menikam perutnya Kenny sebanyak 2 kali dengan pisau. Kenny pun pada saat itu mengalami pendarahan yang sangat parah. Karena panik nih, Najib pun mengangkat tubuhnya Kenny keluar dari mobil, lalu mengikat kedua tangan Kenny menggunakan kain dan meletakkan tubuhnya Kenny itu ke dalam sebuah lubang. Mirisnya pada saat itu tuh azan subuh sedang berkumandang. Kenny yang pada saat itu dalam keadaan yang sangat parah, terdengar suara azan subuh berkumandang, Kenny pun langsung bilang nih ke Najib, "Abang baliklah sembahyang." Gitu katanya. Najib kemudian membetulkan tangannya Kenny dan meletakkannya di atas dadanya Kenny. Lalu Najib pun pergi meninggalkan Kenny. Dan tak lama kemudian Kenny pun menghembuskan nafas terakhirnya. 16 jam setelah Najib meninggalkan Kenny, Najib balik lagi nih ke lokasi lubang itu dan menyiram tubuhnya Kenny yang sudah meninggal itu dengan bensin. Lalu mayat Kenny langsung dibakar. Kejam banget ya. Nggak sampai situ aja, kemudian Najib ini tuh menutupi tubuh Kenny dengan ban yang sudah diisi dengan semen yang udah dibawa sama dia nih, udah disiapin sama dia. Jadi Najib ini tuh kayak berusaha mau ngilangin jejak gitu. Walaupun Najib ini tuh kan udah ngaku ya kalau dia itu memperkosa dan juga membunuh Kenny. Pengacaranya yang bernama Hanif Hatri Abdullah menuntut Najib untuk dibebaskan. Karena menurutnya tidak ada saksi yang melihat Najib melakukan pemerkosaan dan juga pembunuhan tersebut. Rekaman CCTV yang dihadirkan di persidangan juga sangat blur. Sehingga pihak dari pengacaranya Najib itu mengatakan bahwa tidak dapat dipastikan kalau orang yang berada di dalam CCTV tersebut adalah Najib. Oleh karenanya selama persidangan Najib ini mengubah semua pernyataannya dan mengaku tidak bersalah. Wah, udah gila nih orang. Pengadilan pun terkejut dengan pengakuan terbaru Najib. Namun di sini nih jaksa penuntut tuh nggak tinggal diam ya. Jaksa penuntut pun mengambil nih celana jeans dari Najib yang ada noda darahnya tadi dan bilang kepada hakim bahwa darah yang ada di celananya si Najib ini tuh cocok dengan DNA-nya Kenny Ong. Dan ada satu bukti lagi yang paling menguatkan adalah pada jenazah Kenny Ong ini ditemukan sperma dan setelah sperma itu dicek DNA-nya cocok dengan Najib. Mamam loh. Najib dan pengacaranya pun nggak bisa nih mengelak lagi. Dan akhirnya setelah persidangan yang berjalan cukup lama, pada Februari tahun 2005, Najib pun dinyatakan bersalah oleh hakim dan dihukum dengan hukuman mati. Akhirnya 11 tahun kemudian, pada tanggal 23 September tahun 2016, Ahmad Najib pun dieksekusi dengan hukuman gantung pada jam 6 pagi. Warga negara Malaysia pun menunjukkan simpati yang mendalam terhadap keluarga Kenny.
Upacara pemakaman dilaksanakan di Gereja Xavier di daerah Petaling Jaya. Suami Kenny Ong yaitu Brandon Ong juga terbang nih dari Amerika menuju Malaysia dalam keadaan yang teramat sedih. Nora Natasha, sahabatnya Kenny Ong ini, bahkan menyaksikan Brandon Ong selalu memegang peti mayatnya Kenny Ong dan menangis terseduh-seduh sambil memanggil nama Kenny. Ratusan warga negara Malaysia yang hadir pada pemakaman Kenny pun juga ikut menangis bersama keluarga Kenny. Kenny yang tadinya izin ke suaminya untuk pergi ke Malaysia dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk menjenguk dan juga merawat ayahnya yang sedang sakit. Namun justru di hari terakhir loh dia mau balik ke Amerika, Kenny malah bertemu dengan Najib, sang pencabut nyawanya. Kita doakan ya semuanya guys, semoga Kenny Ong tenang di sana. Oke. Itu dia tadi kisah tragis wanita cantik yang bernama Kenny Ong. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, komen kalau kalian mau kasih ide dan juga saran buat video selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe kalau kalian mau update informasi dari channel gue. Oke, see you on my next video. Bye!